Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bahagia ya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya mengajukan banding ke pihak YouTube setelah video saya dihapus oleh YouTube. Sedikit saya akan cerita bahwa pada hari Jumat lalu saya mengupload video tentang Jumat berbagi, yang mana saya berbagi pulsa pada 2 komentar terbaik menurut saya, dan itu tiba-tiba setelah 1 jam lebih video saya dihapus. Kemudian sorenya saya membuat lagi tentang bagaimana sikap kita ketika video kita dihapus, dan itu pun pagi saya bangun tidur ternyata sudah dihapus juga. Jadi 2 video saya dihapus, dan akhirnya seperti yang kemarin saya sampaikan, apa sih yang harus kita lakukan ketika video kita dihapus oleh pihak YouTube? Baiklah, ini saya contohkan email yang saya terima dari YouTube. Hai Rinda Asmara, kami ingin memberitahukan bahwa tim kami telah meninjau konten Anda dan menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait keselamatan anak kami. Jadi, menurut email yang saya terima, video saya itu dihapus karena melanggar kebijakan terkait keselamatan anak. Padahal video saya itu tidak sama sekali menyinggung tentang anak menurut saya. Nah, kemudian ketika video kita dihapus dari YouTube, jika kita scroll email dari YouTube ke bawah, ini ada isi kebijakan kami. Salah satunya ketika kita mengalami video kita dihapus oleh pihak YouTube, maka kita dapat menemukan informasi spesifik tentang pedoman komunitas di pusat bantuan YouTube. Nah, ketika kita klik pusat bantuan YouTube, maka akan muncul seperti ini, yaitu keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan tentang pedoman komunitas YouTube. Yang salah satunya adalah pemberitahuan tentang konten-konten yang dianggap tidak pantas dan bisa dihapus oleh YouTube, tetapi saya sudah klik beberapa di antaranya. Ini misalnya ya, spam dan praktek penipuan, kemudian konten sensitif dan seterusnya, yang kebetulan tadi konten saya itu dianggap melanggar terkait keselamatan anak. Ini yang konten sensitif ini salah satunya. Ini kalau saya baca, itulah sebabnya kami memiliki aturan terkait keselamatan anak. Tadi karena kebetulan yang masuk ke email saya itu tentang ini, maka ketika saya buka itu ternyata video saya tidak sama sekali mengandung ini semua. Konten ketelanjangan dan seksual tidak, thumbnail custom tidak, keselamatan anak juga saya tidak sama sekali, kemudian aksi menyakiti diri sendiri juga tidak. Menurut saya tidak termasuk di dalamnya. Jika kita merasa yakin bahwa video kita yang dihapus oleh pihak YouTube itu tidak melanggar, maka kalau kita scroll ke bawah dari email yang kita terima dari YouTube, itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama tadi ya, buka pedoman komunitas, kemudian sudah memastikan kembali ada tidaknya pelanggaran. Dan kalau saya sih karena yakin untuk yang video saya yang dihapus itu tidak ada pelanggaran, maka pilihan saya adalah ajukan banding di sini. Untuk yang video kedua dihapus itu saya ajukan banding di sini. Tinggal kita klik ya, kalau teman-teman sekalian mengalami videonya dihapus oleh pihak YouTube. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tuliskan alasan kenapa kita mengajukan banding. Jadi kenapa kita merasa bahwa kita layak mengajukan banding, itu kita tulis. Misalnya kalau saya pribadi, saya tulis karena menurut saya video saya itu sama sekali tidak melanggar kebijakan terkait dengan keselamatan anak sesuai dengan email yang saya terima. Nah, setelah menunggu beberapa jam setelah saya ajukan banding ke YouTube, saya mendapatkan email lagi dari YouTube. Kita lihat. Nah, ini email yang saya terima, jaraknya tidak sampai 1 jam kalau tidak salah ya. Pokoknya tidak sampai 2 jam seingat saya. Ini jam 10.36 kalau nggak salah. Saya itu mengajukan banding itu sekitar jam 10 lewat berapa gitu. Nah, ini email yang saya terima. Kemudian, halo Rinda Asmara, kami telah meninjau banding Anda untuk konten berikut. Judul video saya, video dihapus YouTube.
Setelah meninjaunya kembali, kami menginformasi bahwa konten Anda tidak melanggar kebijakan pedoman komunitas kami. Nah, ini adalah balasan dari pihak YouTube setelah saya mengajukan banding. Ternyata pihak YouTube menyatakan sudah meninjau kembali video saya dan menginformasikan bahwa konten yang saya buat itu tidak melanggar kebijakan pedoman YouTube. Ini email yang saya terima. Kemudian terima kasih atas kesabaran Anda selama kami meninjau banding ini. Tujuan kami adalah memastikan bahwa konten tidak melanggar pedoman komunitas dan seterusnya. Kemudian scroll ke bawah itu ada dampaknya terhadap channel Anda. Sebagai langkah perbaikan kami telah mengaktifkan kembali konten Anda ya, walaupun sampai sekarang saya tunggu kontennya belum ada lagi, mungkin harus menunggu beberapa hari lagi atau beberapa saat lagi, tapi tidak penting ya bagi saya nantinya kembali atau tidak. Yang pasti saya sudah lega ketika saya sudah menerima email bahwa konten saya itu tidak melanggar kebijakan pedoman komunitas YouTube. Begitu ya teman-teman, jika mengalami seperti saya videonya dihapus dari YouTube, maka tidak perlu panik. Kita ada kesempatan untuk banding dan ada kesempatan untuk ditinjau kembali, dan ada kemungkinan konten kita dinyatakan tidak melanggar kebijakan pedoman komunitas YouTube. Dan itu menurut saya yang paling penting, karena sebagai YouTuber pemula kadang-kadang kita khawatirkan ya, kita tidak tahu ini melanggar atau tidak, ternyata tiba-tiba video kita dihapus, kemudian aduh salahnya di mana ya gitu. Kalau langsung diberitahu secara jelas sih tidak masalah gitu, nanti tinggal diperbaiki. Kalau ini masalahnya kan saya 2 kali video dihapus, ini bahasanya sama, jadi katanya melanggar kebijakan terkait keselamatan anak, padahal saya buat video menurut saya sama sekali tidak menyinggung tentang anak. Jadi kadang-kadang bingung, aduh salahnya di mana ya, apa kalimatnya, apa judulnya, atau apanya. Jadi tidak perlu panik, tinggal ikuti saja, klak klik sebagaimana yang diarahkan oleh pihak YouTube dari email yang masuk. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan paling tidak bisa membuat teman-teman yang mengalami seperti saya videonya dihapus pihak YouTube tidak panik dan hadapi dengan santai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.